Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Nah, kita mau belajar nih, pernapasan pada hewan. Yang pertama, pernapasan pada hewan, ini ada bacaan adik-adik ya. Seperti manusia, hewan itu juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang yang namanya karbon dioksida. Jadi oksigen dan karbon dioksida ini termasuk benda gas adik-adik. Namun sistem pernafasan pada hewan itu berbeda dengan manusia adik-adik. Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, ini cacing tanah adik-adik ya, atau vermes namanya. Nah, cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing itu bernapasnya melalui permukaan kulitnya. Nah, kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara adik-adik. Jadi kan kalau kalian lihat cacing itu biasanya cacing itu basah dan berlendir adik-adik, karena ini untuk menyerap oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu cacing itu suka di tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu selalu basah dan berlendir. Nah, itu ya adik-adik ya, mengapa tubuh cacing itu selalu basah dan berlendir. Ternyata untuk bernapas. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing ini terkandung namanya hemoglobin, sehingga mampu mengikat yang namanya oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin ini lalu akan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Dan zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh melalui yang namanya permukaan kulitnya. Nah, ini proses pernapasan pada cacing. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga ini bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga itu berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Nah, percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Nah, trakea ini akan mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang kembali. Nah, ini adik-adik ya, sistem pernafasan pada lebah atau pada lebah madu. Nah, udara itu akan memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, ini ya spirakel itu ya adik-adik ya. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil, lalu sel-sel tubuh akan mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel lagi adik-adik. Itu proses pernafasan pada serangga yang menggunakan trakea. Yang ketiga, kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada ikan ya. Nah, di sini semua makhluk hidup termasuk ikan itu juga memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Nah, ikan ini bernapas dengan organ khusus mirip saringan adik-adik ya, yang disebut dengan insang. Nah ya, di sini ya ada insang adik-adik ya. Nah, ini ya. Nih, ini adalah insang. Kalau kalian pernah membeli ikan ya, itu berlapis-lapis, itu namanya insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab atau basah adik-adik.
Insang itu terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum ya. Adik-adik ya, ini adalah letak insangnya, ini kan mulutnya ya. Terletak di sebelah kanan dan kiri dari mulut ikan ya, di belakang rongga mulut ikan. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk ikan di laut itu kan airnya asin adik-adik. Nah, di sini nanti insang ini juga berfungsi untuk alat yang mengeluarkan garam-garam yang terkandung pada air tersebut dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang ini akan bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Jadi mereka akan mengisap air adik-adik. Pertama-tama insang akan menutup. Secara bersamaan mulutnya akan terbuka dan dinding mulutnya akan mengembang. Nah, saat itulah air terisap masuk. Jadi ketika insangnya menutup, mulutnya membuka dan menghirup adik-adik ya, menghirup atau mengisap airnya untuk masuk. Nah, kedua, rongga mulutnya akan menyempit dan mulutnya akan menutup. Nah, saat mulutnya menutup ini secara bersamaan tutup insangnya akan terbuka. Akibatnya air akan keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air itu terserap dan karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan ya akan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Ini ya, ada aliran airnya. Gambar anak warna biru ini menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan ini menunjukkan saat berikutnya ya, mulut ikan akan menutup dan tutup insang akan membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang ini secara bersamaan akan memompa air keluar dari rongga insang.